Selamat pagi saudara-saudara yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita ucap syukur pada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Dia. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dan pujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Benar Bapa, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus.
Engkau layak menerima pujian, Engkau layak ditinggikan. Kembali kami anak-anakmu datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami ucap syukur pada Tuhan untuk kasih dan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari, tanpa kurang sedikit apapun, sekecil apapun. Engkau tetap memelihara hidup kami, Engkau telah tetap memimpin hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih, berkat, pertolongan, pimpinan yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami anak-anak-Mu. Layakkan Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Walaupun pada saat kondisi saat ini Bapak, kami yakin penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Penyertaan Tuhan terus menerus bagi hidup kami. Siapkan hati dan pikiran kami saat ini untuk dapat layak memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami, Tuhan yang menopang hidup kami. Amin. Kita tetap memiliki kasih Tuhan. Kita tetap memiliki sukacita daripada Tuhan. Kita naikkan dengan penuh semangat. Sukacita surga. Terima sukacita surga. Saya undang saudara-saudara di rumah untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terus bertepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Angkat tangan saudara. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bertepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk saudara-saudara. Tuhan tetap menolong kita di dalam menjalani hidup hingga saat ini. Kita percaya akan kasih Tuhan. Kita percaya akan berkat-berkat Tuhan yang terus-menerus tercurah bagi hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kita di saat kita terjatuh, di saat kita tergeletak. Tangan Tuhan akan menolong kita. Biarlah senantiasa kita sebagai anak-anak Tuhan berseru pada Tuhan, memohon, meminta pimpinan Tuhan. Kita akan naikkan pujian, sentuh hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Allah yang mengasihi kami, hari ini kami sekali lagi memohon pimpinan Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan ini, kami dapat memahaminya, dan kami dibantu, dikuatkan, dipimpin oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah belajar dari kitab Mika, hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mika pasal 3 ayat 9 sampai 12. Mika pasal 3 ayat 9 sampai 12. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Amin. Saudara-saudara, kata orang, uang itu nggak bisa bohong. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang, melayang. Ada uang, muka gembira. Nggak ada uang, muka sengsara. Saya dapat gambar bagus dari internet seperti ini. Perhatikan gambarnya. Uang 100.000 gambarnya sangat gembira sekali mukanya, senyumnya lebar sekali. Tetapi makin bawah nominalnya makin kecil, wajahnya makin tidak bahagia, meringis, tegang dan melas. Apalagi kalau saya tampilkan uang 1.000, lebih serem, sudah bawa golok, udah putus asa, senggol bacok. Ada uang muka gembira, tidak ada uang muka sengsara. Ada benarnya. Karena itu saya nggak yakin ada lagu yang mengatakan itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Lalu kita merenungkan, bagaimana kita bisa senang kalau nggak ada uang? Gimana saya bisa senang saat perut lapar, tapi nggak punya uang untuk beli makanan? Gimana saya bisa senang kalau lihat anak menangis, tapi kita nggak punya uang untuk beli susunya? Hidup kan harus realistis. Saudara, apalagi di masa pandemi ini, percuma pemerintah mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Bagaimana caranya menjaga kesehatan kalau uangnya nggak punya? Makan aja seadanya, kadang makan kadang nggak, gimana badan ini bisa sehat? Uang itu penting, dia juga menentukan kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin saya begini. Uang itu penting, kita harus bekerja keras mencari uang. Setuju ya? Harus bekerja keras mencari uang. Dengan uang yang kita miliki, kita dapat melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi ingat, prinsipnya, hidup lebih tinggi dari uang. Hidup lebih penting dari uang. Kita yang harus mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Artinya uang tetap posisinya sebagai alat. Ia bukan tuan yang bisa memperalat dan memperbudak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang karena serakah merelakan hidupnya dikendalikan oleh uang.
yang akhir-akhirnya mereka menabrak nilai-nilai kebenaran. Saudara, kitab Mika yang kita baca hari ini berbicara keras terhadap orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh uang. Karena uang, mereka dikatakan cekatan berbuat jahat. Saudara ngerti arti kata cekatan? Gesit, cepat sekali berbuat jahat. Sudah terlatih ahli berbuat jahat. Semua karena uang. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan apa? Para kepalanya memutuskan hukum karena apa? Karena suap. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Semua karena uang. Semua urusan dibelokkan demi uang. Para kepala, siapa ini para kepala? Saudara, ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah tua-tua di masyarakat Israel yang ditunjuk untuk menjadi hakim di setiap kota. Tugasnya adalah menyelesaikan perkara sehari-hari di masyarakat pada waktu itu. Misalnya kalau ada kasus penindasan atau pemerasan kepada orang miskin, pelakunya misalkan orang kaya. Nah, para kepala inilah yang menjadi penegak keadilannya. Orang miskin kalau punya perkara dengan orang kaya, pasti orang miskin kalah, gak bisa menang lawan orang kaya. Karena itu satu-satunya tempat untuk mencari keadilan bagi orang miskin adalah para hakim, para tua-tua, para kepala ini. Tapi menyedihkan sekali bahwa ternyata para kepala ini memutus hukum karena suap. Bisa disuap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menyedihkan sekali. Padahal hakim tahu, tua-tua itu tahu siapa yang menyuap itu pasti ada di pihak yang salah. Karena kalau tidak salah, kenapa dia menyuap? Dia menyuap karena yang salah itu ingin dibenarkan. Kan begitu logikanya. Tetapi ketika uang itu sudah diterima oleh kepala itu, dia tahu itu salah, tapi terpaksa dibenarkan karena uang yang dia dapat. Dan yang benar terpaksa harus disalahkan, menyalahkan yang benar dan harus dihukum. Ini adalah dosa yang terkutuk, ini dosa yang mengerikan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hukum modern zaman sekarang ini ada satu prinsip yang bagus sekali. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya ulangi ya. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Karena kalau sampai orang benar itu dihukum, wah itu terkutuk sekali. Itu dosanya mengerikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu hakim sebelum mendapatkan satu bukti yang benar-benar kuat, dia lebih baik jangan memutuskan perkara itu. Dan dikatakan lebih baik 1000 orang yang bersalah dilepaskan daripada menghukum 1 orang benar. Saudara, tetapi gara-gara uang, gara-gara suap, hal itu bisa dilakukan. Orang benar bisa dihukum, bisa dipersalahkan karena uang. Saudara, bagaimana rasanya, bagaimana pahitnya. Andaikan kita ini yang benar, tapi justru kita yang dihukum. Wih, ini menyedihkan sekali, ini mengerikan sekali, ini terkutuk sekali. Tapi itu terjadi dan dilakukan pada waktu itu. Semua karena uang. Demi uang orang rela melakukan kejahatan yang paling nista. Ini orang yang pertama yang hidup untuk uang dan rela diperbudak oleh uang. Dia rela berbuat jahat, mempermainkan hidup orang demi mendapatkan uang. Yang kedua, para imam dikatakan apa? Para imam memberi pengajaran karena bayaran. Kalau masalah sehari-hari
keputusan yang mengatur itu adalah diserahkan kepada para kepala, para hakim tadi. Tapi kalau masalah keagamaan, masalah ibadah, masalah pengajaran, masalah ritual, nah ini diserahkan kepada para imam. Para imam ini tugasnya adalah mengawasi dan menjaga moralitas masyarakat. Dia harus mengajar kebenaran, dia harus menegur satu praktek yang salah di dalam masyarakat itu. Tapi para imam ini adalah mereka yang mengajar karena bayaran. Artinya apa? Dia mengajar dengan tidak benar. Dia memanipulasi ajaran itu. Misalkan yang membayar adalah para koruptor. Dia tidak berani mengajar yang menyinggung para koruptor itu. Dia tidak berani menegur praktek korupsi itu karena dia sudah dibayar. Kalau yang membayar adalah orang-orang kaya yang mencari uang dengan begitu liciknya, karena dia sudah mendapatkan uang dari mereka, para imam ini tidak berani menegur mereka, tapi mengajar sesuatu yang enak didengar di telinga mereka itu. Itulah para imam yang mengajar demi bayaran, sehingga dosa terjadi makin masif. Tidak ada kontrol lagi. Semua orang makin berbuat jahat, serakah, dan makin semena-mena. Itu orang yang kedua, para imam yang mengajar demi bayaran. Orang yang dikendalikan oleh uang. Yang ketiga dikatakan apa di ayat 11 itu? Para nabinya menenung karena uang. Para nabi ini tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada umat, kepada orang Israel pada waktu itu. Tetapi demi mendapatkan uang, mereka hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang sudah diedit. Artinya pesan-pesan Tuhan yang enak itu yang disampaikan. Yang tidak enak tidak disampaikan. Kalau para nabi ini menyampaikan sesuatu yang tidak enak, mereka tidak mendapatkan uang. Karena itu mereka hanya menyampaikan, oh Israel diberkati Tuhan, Israel mendapatkan perkenanan Tuhan, Israel hidup dalam damai sejahtera, tidak ada malapetaka, bersenang-senanglah, bersukacitalah menjalani hidup ini. Para nabi hanya mengatakan yang baik-baik saja. Padahal ada banyak pesan-pesan Tuhan berbicara masalah menegur dosa dengan keras tidak disampaikan. Itu adalah orang yang ketiga, orang yang melayani Tuhan, ini nabi ya, tetapi rela melakukan menjadi seorang penipu demi mendapatkan uang. Kalau orang sudah dikendalikan oleh uang, maka moralitas dan etika sudah tidak penting lagi. Karena itu Tuhan menyuruh Mika menegur dosa Israel dan Yehuda. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8, tuntutan Tuhan disampaikan di sana. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang disampaikan yang menjadi inti pesan Tuhan di dalam kitab Mika ini. Yang pertama adalah berlaku adil. Yang kedua itu sebenarnya dalam bahasa aslinya mencintai, belas kasih, punya belas kasih. Dan yang ketiga hidup rendah hati di dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai karena uang Anda memberengus nilai-nilai kebenaran, memberengus nilai-nilai keadilan. Jangan sampai karena uang Anda tidak lagi punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar. Anda menjadi orang yang raja tega, sudah mati hati nuraninya. Jangan sampai karena uang Anda menjadi orang yang sombong dan tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Jangan punya prinsip miskin cari Tuhan, kaya jadi Tuhan. Waktu miskin begitu rendah hati mencari Tuhan, tapi sudah kaya menjadi Tuhan, tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Artinya Anda begitu cekatan untuk memanipulasi apapun demi keuntungan Anda pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun hidup bukan hanya dengan ekonomi saja.
Ini ya, camkan ini ya. Membangun hidup bukan hanya dengan ekonomi saja, tetapi harus disertai dengan kebenaran. Saudara, ada satu cerita yang sangat menarik sekali. Tembok besar Cina, The Great Wall, merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Untuk membangun tembok raksasa ini diperlukan waktu ratusan tahun. Tembok ini panjangnya 6.400 km, tingginya 8 meter. Saudara, tembok ini dibuat pada waktu itu untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara pada masa itu ya. Nah, bagi orang masa itu, tembok yang setinggi 8 meter itu terlalu tinggi untuk dipanjat dan terlalu tebal untuk didobrak dan terlalu panjang untuk dikelilingi. Itulah yang membuat orang-orang pada waktu itu yang tinggal di dalam tembok itu merasa aman, sangat aman sekali. Karena bagaimana bisa mendobrak tembok setebal 8 meter itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sepanjang sejarah, beberapa ratus tahun setelah tembok itu berdiri, orang-orang di sana telah diserang sebanyak 3 kali. Tentu saja tidak dengan merobohkan tembok itu. Para musuh itu masuk melalui pintu utama. Bagaimana caranya? Mereka menyogok para penjaga pintu gerbang itu. Diberikan sejumlah uang dan diberikan wanita, sehingga mereka bisa masuk dan mengalahkan orang-orang yang ada di dalam tembok itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu ada orang mengatakan orang Tionghoa pada masa itu terlalu sibuk bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut, sehingga mereka lupa untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Mereka sibuk membangun tembok ratusan tahun, tetapi lupa untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran, sehingga mereka tetap rapuh dan akhirnya tetap juga diserang. Saya khawatir kita hari ini begitu sibuk mencari uang, kita bersandar pada uang. Uang itu bagi kita bagaikan tembok besar yang menjadi pelindung kita. Kita menyangka dengan tembok uang itu kita hidup dengan aman, bahagia. Tetapi kita lupa membangun nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita, sehingga akhirnya percuma saja. Walaupun kita memiliki uang banyak, akhirnya hidup kita nggak benar, hidup kita hancur, nama baik sudah tidak ada, keluarga hancur, karena kita telah menghilangkan nilai-nilai kebenaran. Kita hanya mengejar uang, uang, dan uang. Tembok ekonomi aja gak akan kuat menjadikan Anda sebagai manusia yang berkenan kepada Tuhan jika Anda tidak membangun tembok-tembok kebenaran. Tuhan Yesus pernah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya ekonomi saja tidak cukup, roti saja tidak cukup. Kita perlu juga mengejar mendapatkan kebenaran. Hidup bukan cari roti terus, bukan mencari uang terus, tapi juga perlu mencari kebenaran. Saudara, problem kita yang hidup dalam dunia ini, baik dalam berbisnis, berdagang, apapun yang kita lakukan, sebenarnya masalahnya adalah kita ini menghadapi benturan antara keuntungan yang ingin kita dapat dengan kebenaran yang ingin kita lakukan. Seringkali ini tabrakan. Idealnya memang kita dapat keuntungan dalam bisnis kita, dan sekaligus apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Kalau itu sudah klop, itu bukan masalah, gak usah dipikir terlalu lama, langsung kita lakukan. Udah untung, benar lagi, begitu ya. Tapi realitanya apa seringkali yang terjadi dalam hidup kita? Seringkali yang menjadi realitanya adalah yang untung itu tidak selalu benar, dan yang benar
tidak selalu untung, bahkan buntung. Jika dalam hidup ini pilihannya cuma dua. Yang pertama, salah tapi untung besar. Yang kedua, benar tapi nggak untung. Kira-kira mana yang saudara-saudara ambil di antara dua pilihan itu? Salah tapi untung atau benar tapi untung? Saya menduga pilihan yang pertama seringkali kita ambil, salah tapi untung. Keuntungan seringkali kita dahulukan menjadi nomor satu di atas prinsip-prinsip kebenaran. Jika demikian, pilihan itu yang kita ambil, kita akan sering menindas atau menginjak-injak kebenaran. Yang penting untung, kebenaran nomor dua. Saudara-saudara, hari ini saya ingin katakan dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, mari kita tempatkan kebenaran di atas hidup kita, bukan keuntungan di atas hidup kita. Kebenaran di atas hidup kita. Lalu saudara bertanya, lalu bagaimana dengan keuntungan dalam hidup saya? Kan juga penting untuk mendapatkan keuntungan. Bagian itu biarlah kita belajar percaya dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu dalam tanda kurung keuntungan akan ditambahkan kepadamu. Mari kita belajar untuk menempatkan nilai-nilai kebenaran di atas prinsip-prinsip atau namanya keuntungan yang kita ingin dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang pendeta mengunjungi rekannya yang tinggal di sebuah kota kecil. Temannya ini adalah seorang pelukis yang hanya lulusan SD. Rumahnya sangat sederhana sekali. Tapi ia seorang pelukis yang berbakat dan lukisannya bagus-bagus. Nah, waktu pendeta itu masuk ke dalam rumahnya, dia melihat lukisannya bagus-bagus sekali. Lalu dia ngomong begini, Pak, mengapa lukisan-lukisan Bapak ini tidak dijual saja di galeri? Supaya mendapatkan keuntungan yang besar, laku dijual. Mendengar perkataan itu, pelukis tadi melotot dan gusar sambil berkata, saya bukan tukang lukis. Saya adalah seniman lukis. Saya melukis bukan untuk cari uang. Saudara pendeta ini kemudian terheran-heran dan dia merasa malu sekali. Kok masih ada ya orang zaman sekarang ini hidup kok rasanya uang gak penting baginya. Hidup sederhana, dia bekerja, enjoy, melukis, kok seolah-olah kok gak butuh uang. Ketika pendeta ini pulang ke rumahnya, dia merenungkan kata-kata dari temannya itu yang pelukis tadi. Saya bukan pelukis, tapi saya adalah seniman lukis. Saya melukis bukan untuk cari uang. Dia renungkan kata-kata itu dan dia malu sekali. Karena temannya ini gak terpelajar, tapi dia ngerti tentang hidup ini lebih baik daripada dirinya. Akhirnya dia menerapkan pada dirinya, saya bukan pengkhotbah. Saya bukan tukang khotbah. Saya adalah pengkhotbah kebenaran. Saya berkhotbah bukan cari uang. Dia mendapatkan satu prinsip yang indah sekali, bahwa segala sesuatu tak harus diukur atau digerakkan demi uang. Anda butuh uang jelas, tapi tak harus menjadi pecinta uang. Sebab kata Tuhan Yesus, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan jual dirimu demi uang, jangan jual kebenaran demi uang. Kata Tuhan Yesus juga, hidup ini lebih penting daripada soal makanan ataupun pakaian. Bekerjalah di dalam nilai-nilai kebenaran. Jika Anda diberkati Tuhan, jangan puas menjadi waduk berkat, tetapi jadilah saluran berkat. Waduk berkat adalah
berkat itu hanya berhenti pada diri Anda. Tetapi saluran berkat, ketika Anda diberkati Tuhan, Anda tak lupa untuk mengalirkan berkat itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menempatkan nilai-nilai kebenaran di atas apapun dalam hidup ini. Sehingga ketika kami sibuk mencari uang, kami tetap memiliki batasan-batasan, memiliki prinsip bahwa kamilah yang harus mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kami. Dan biarlah melalui berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami, dan kami dapat menyalurkannya juga untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi orang yang menerapkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, juga orang-orang yang peka, memiliki cinta kasih, belas kasih, dan kami orang yang hidup dengan rendah hati, hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan saudara-saudara seiman semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Lause Romeo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan saudara-saudara dapat saudara transfer seperti yang tertera di bawah layar kaca saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi hidup kami. Pada saat ini kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam kondisi saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Tuhan tetap memimpin hidup kami. Tuhan tetap melindungi hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi hidup kami. Berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan bagi hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan untuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, hingga aparat, hingga ke daerah. Tuhan, kami percaya bahwa pemerintahan adalah dari Allah dan Tuhan tetap memelihara pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa negara Indonesia ini, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kami percaya Tuhan bahwa pemerintahan adalah dari Allah dan kami sebagai masyarakat akan tunduk pada pemerintah yang Tuhan telah tetapkan. Kami ucap syukur Tuhan untuk gereja Tuhan
untuk saudara-saudara seiman di GKI Sion. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Apabila ada saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan tetap menyertai mereka saat ini sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk diri pribadi kami maupun saudara-saudara kami yang lain. Kami ucap syukur Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar Roh Jauh Sempurna ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, syukur kepada Tuhan. Segala puji, syukur. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.